Rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 dan 2. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Bab 1. Demi keluarga. Kita mulai dengan bagian A, memahami isi teks deskripsi. Teks deskripsi memaparkan objek atau tempat secara terperinci, berisi pemaparan atau penggambaran yang detail, sehingga seolah-olah pembaca dapat membayangkan objek atau tempat yang digambarkan dalam teks tersebut. Teks deskripsi mengandung unsur emosi, seolah-olah pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan. Tujuannya adalah memerincikan dan menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca ikut terlibat dalam peristiwa dan perasaan yang dialami penulis. Teks deskripsi juga menggunakan majas untuk menguatkan emosi penulis sehingga tersampaikan kepada pembaca. Ide pokok adalah topik yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Dengan kata lain, ide pokok adalah intisari dari sebuah paragraf. Ide pokok diperkuat oleh ide pendukung. Artinya, ide pendukung memperkuat dan melengkapi ide pokok. Untuk menemukan ide pokok, kalian perlu membaca sebuah paragraf dengan seksama. Temukan kalimat yang mewakili isi paragraf tersebut. Posisi kalimat yang menjadi ide pokok tersebut dapat di awal, di akhir, di awal dan di akhir, dan di tengah paragraf. Kadang, kalian harus menyimpulkan ide pokok tersebut dengan kalimat kalian sendiri. Karena itu, kalian harus mencermati bacaan dengan sebaik-baiknya. Bagian B, memahami sudut pandang dalam teks deskripsi. Sudut pandang merupakan arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita ini kemudian menjadi lebih hidup, serta disampaikan dengan baik kepada para pendengar atau pembacanya. Sederhananya, sudut pandang merupakan cara penulis dalam menempatkan atau memandang dirinya dalam suatu cerita. Terdapat sudut pandang di mana pengarang seolah-olah menjadi pelaku utama ataupun menjadi orang lain dalam sebuah cerita yang dibuat. Jenis sudut pandang terdapat 3 jenis sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama, pelaku utama ini merupakan jenis sudut pandang di mana penulis seolah-olah masuk ke dalam cerita sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam cerita. Sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan, ini merupakan jenis sudut pandang di mana tokoh aku hanya berperan sebagai saksi dari rangkaian peristiwa yang dialami tokoh utama. Kedua, sudut pandang orang kedua. Ini merupakan jenis sudut pandang di mana penulis memposisikan dirinya sebagai narator yang sedang berbicara kepada kata ganti kamu dan menggambarkan apa yang dilakukan kamu atau kau atau Anda. Ketiga, sudut pandang orang ketiga adalah salah satu sudut penceritaan di mana penulis berada di luar cerita dan menyebutkan tokoh dengan nama-nama mereka atau kata ganti orang ketiga, misalnya dia atau mereka. Bagian C, memahami konjungsi dalam teks deskripsi. Kata hubung atau konjungsi adalah kata yang digunakan sebagai penghubung antar kata, frasa, klausa, atau kalimat. Berdasarkan fungsinya, konjungsi dibagi 2. 1. Konjungsi intrakalimat. Konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat. Contohnya, dan, juga, tetapi, sehingga, lalu, kemudian. Kedua, konjungsi antar kalimat. Konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya, meskipun demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, akhirnya, selanjutnya, lalu, kemudian. Bagian D, menyimak konjungsi dalam teks deskripsi berupa lirik lagu. Lagu dapat digunakan untuk memaparkan peristiwa dan menggambarkan perasaan. Untuk menyimak lagu dengan baik, terutama jika lagu tersebut baru kalian dengar, lakukan kiat sebagai berikut. 1. Simaklah lagu dengan tenang tanpa mencatat. 2. Diskusikan secara singkat dengan teman
makna yang dapat ditangkap. Simaklah kembali lagu tersebut. Catat kalimat penting jika perlu. 4. Diskusikan kembali dengan teman makna baru setelah menyimak untuk kedua kalinya. Bagian E, menggunakan kosakata serapan bahasa daerah dan bahasa asing dalam teks deskripsi. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa dan telah diterima pemakaiannya secara umum. Adapun cara mengucapkannya serta penulisannya dapat disesuaikan dengan kaidah yang berlaku. Selain itu, proses penyerapannya bisa dilakukan dengan adanya suatu perubahan, namun juga dapat berupa penyesuaian yang diberikan berupa lafal atau ejaan. Secara umum, fungsi kata serapan ialah memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Sementara itu, ciri-ciri kata serapan diantaranya mempunyai makna tunggal, tidak memiliki kata sinonim maupun antonim di dalam kalimat, dan maknanya tidak berubah. Bagian F, memahami kohesi dan koherensi dalam teks deskripsi. Pengertian kohesi adalah keterpaduan bentuk, sedangkan koherensi adalah kepaduan makna. Contoh paragraf yang mengandung kohesi. 1. Pak Wahyu mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kedua pelajaran itu diajarkan dengan sangat baik. Kata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada kalimat pertama digantikan oleh kata pelajaran itu. Kedua, Bapak dan Ibu sudah berangkat. Mereka naik kereta api kelas ekonomi. Pada kalimat kedua, kata mereka merujuk pada kata Bapak dan Ibu. Kedua kalimat tersebut memiliki kohesi. Kohesi diciptakan secara formal oleh alat bahasa yang disebut pemerkah kohesi. Misalnya kata ganti, kata tunjuk, kata sambung, dan kata yang diulang. Bagian G, memahami deskripsi visual dalam infografik. Infografik adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk grafik. Dengan demikian, pendeskripsian suatu gagasan dapat disampaikan dalam bentuk yang lebih ringkas dan menarik. Infografik biasanya disajikan dengan memadukan teks dan gambar, serta komposisi warna yang menarik. Bab 2. Buku-buku berbicara. Kita mulai dengan bagian A, mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Kalian telah belajar tentang teks prosedur di kelas 7. Secara singkat, fungsi teks prosedur adalah menyampaikan langkah-langkah mengerjakan sesuatu agar mudah dipahami dan diikuti atau dilakukan oleh pembaca. Isi teks prosedur berupa kalimat perintah, langkah pembuatan, proses melakukan sesuatu, atau cara menggunakan sesuatu yang dituliskan secara beruntun dan sistematis. Oleh karena itu, biasanya teks prosedur menggunakan angka yang berurutan untuk memudahkan pemahaman pembaca. Dalam cerita, kalian kadang menjumpai paragraf yang memuat prosedur atau urutan melakukan sesuatu. Teks tabu memuat prosedur memberi makan dan minum sapi yang dilakukan oleh Isrul. Kalian dapat mengubah paragraf-paragraf tersebut menjadi teks prosedur. Bagian B, mencermati proses penyerapan kosakata bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengalami perubahan kosakata melalui penyerapan bahasa lain, misalnya bahasa Melayu, bahasa daerah, maupun bahasa asing. Proses ini terjadi melalui perdagangan, penjajahan, maupun perjalanan antar daerah. Salah satu bahasa asing yang banyak memberikan pengaruh terhadap kosakata bahasa Indonesia adalah bahasa Sangsekerta. Sebagai catatan, bahasa Sangsekerta adalah salah satu rumpun dalam keluarga bahasa Proto-Indo-Eropa yang banyak melahirkan bahasa-bahasa di Eropa. Sejalan dengan perdagangan dan persebaran agama Hindu dan Buddha di Asia Tenggara, termasuk Nusantara, bahasa Sangsekerta yang digunakan untuk menulis Weda menjadi lebih dominan berpengaruh terhadap bahasa Jawa, Bali, dan Melayu kuno. Dalam proses penyerapannya, ada yang diserap secara langsung, ada pula yang mengalami proses perubahan bunyi, perubahan tulisan,
juga perubahan makna. Melalui proses adaptasi ini, kosakata bahasa Indonesia kian berkembang. Ada yang tercatat dalam kamus sebagai kata baku. Ada pula yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bagian C, mendapatkan informasi dari teks prosedur. Untuk mendapatkan informasi yang optimal dari sebuah bacaan, kalian dapat melakukan kiat berikut ini. 1. Bacalah terlebih dulu pertanyaan bacaan sebagai panduan. 2. Bacalah teks secara sepintas untuk mengetahui gambaran umum. Kemudian, baca teks kembali secara perlahan untuk mengetahui perinciannya. 3. Kaitkan informasi bacaan dengan pengalaman kalian. 4. Buatlah catatan kecil tentang pemahaman kalian terhadap bacaan. Bagian D, mencermati teks prosedur berupa infografik. Infografik yang baik menyajikan gambar dan teks yang saling mendukung, sehingga informasi tersaji secara ringkas dan menarik. A. Amati infografik secara apa kesan pertama ketika melihatnya. B. Tetapkan apa tujuan dibuatnya infografik tersebut berdasarkan gambar dan teks yang tercantum di dalamnya. C. Berikan pendapat tentang aspek visual infografik, misalnya warna, tata letak, pilihan huruf, ukuran tulisan, dan sebagainya. D. Diskusikan 5 pertanyaan tentang infografik dalam kelompok 3-5 orang. E. Sampaikan pertanyaan secara acak pada masing-masing kelompok. Bagian E. Menyaring teks bertema buku. Untuk membaca nyaring dengan baik, kalian dapat menerapkan langkah-langkah berikut. 1. Bacalah dalam hati teks yang hendak dibaca nyaring. Tandai pemenggalan kata dan kalimatnya. 2. Berdiri atau duduklah dengan tegak. 3. Lakukan pemanasan dengan melafalkan A, I, U, E, O dengan berbagai bentuk bibir. 4. Bacalah setiap kata dan kalimat dengan intonasi yang sesuai. Teks Kota Tanpa Buku mengajak pembaca berbincang dan mengajukan berbagai pertanyaan. 5. Jadi, kalian dapat membacanya seolah sedang berbicara dengan seorang teman. 6. Perhatikan tanda baca. Lafalkan setiap kalimat sesuai dengan tanda bacanya. 7. Ucapkan setiap kata dan kalimat dengan jelas dan dengan volume suara sedang. F. Mempraktekkan prosedur membuat poster. Langkah-langkah membuat poster. 1. Perencanaan. Sebelum membuat poster, kalian harus merencanakan ide atau gagasan yang hendak diinformasikan di dalam poster. 2. Membuat draft poster. Saat menyusun poster, kalian harus mencantumkan informasi yang lengkap tentang kegiatan yang dipromosikan meliputi hal berikut ini. Nama TBM, alamat TBM, jam buka TBM, kegiatan yang diselenggarakan TBM, syarat bagi pengunjung TBM, narah hubung atau kontak person TBM, informasi lain yang kalian anggap penting. 3. Presentasi. Presentasikan poster buatan kalian di kelas. Jelaskan gagasan yang hendak kalian sampaikan. Dalam presentasi tersebut, guru dan teman kalian akan mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. 4. Revisi. Kalian menggunakan umpan balik dari guru dan teman untuk memeriksa dan merevisi poster yang telah kalian buat. Bagian G. Mempraktekkan prosedur wawancara. Agar wawancara berjalan dengan baik, lakukan prosedur berikut ini. 1. Tentukan tema wawancara. 2. Pelajari masalah yang berkaitan dengan tema wawancara. 3. Buat garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Jika perlu, kirimkan pertanyaan tersebut terlebih dahulu kepada narasumber. 4. Tentukan narasumber. Carilah informasi tentang narasumber tersebut. 5. Buatlah janji dengan narasumber yang akan diwawancarai. 6. Siapkan peralatan wawancara, misalnya buku untuk mencatat atau alat perekam. 7. Mintalah izin pada narasumber bahwa wawancara akan direkam. 8. Mulailah dengan memperkenalkan diri, baru mengajukan pertanyaan. 9. Catatlah hal-hal penting yang disampaikan narasumber. Biasakan membuat catatan singkat, walau alat perekam tersedia. 10. Buatlah laporan hasil wawancara. Laporan wawancara
penting untuk memeriksa informasi yang sudah diperoleh dan belum diperoleh. Bagian H. Memerinci teks prosedur. Di media cetak atau media digital, dijumpai teks yang berisi informasi singkat, seperti teks prosedur menjadi sukarelawan. Biasanya, teks tersebut merupakan bagian dari teks utama, misalnya teks reportase tentang pengelolaan sebuah taman bacaan. Fungsi teks singkat tersebut adalah memberikan informasi pendukung untuk tema yang sedang menjadi bahasan utama. Teks prosedur menjadi sukarelawan memuat 8 langkah. Selanjutnya, bagian I, menyimak video atau teks prosedur yang dibacakan. 1. Di mana lokasi taman bacaan yang dimaksud dalam video atau teks yang dibacakan. Lokasi taman bacaan tersebut di kaki Gunung Salak, Kabupaten Bogor. 2. Apa langkah-langkah inovasi yang dilakukan sukarelawan taman bacaan tersebut? Senam literasi dan laboratorium baca. 3. Apa yang membuat dia melakukannya? Dia ingin meningkatkan minat baca masyarakat, terutama anak-anak. 4. Berdasarkan informasi yang kalian peroleh, mengapa dia memilih taman bacaan sebagai cara berperan di lingkungan tersebut? Dengan meningkatnya minat baca, dia berharap anak-anak mengenal dirinya dan menyambut masa depan yang lebih cerah. 5. Seandainya kalian diberi kesempatan untuk berperan di daerah tersebut, tindakan apa yang kalian lakukan? Saya akan mengajari anak-anak membaca dan menulis agar kelak mereka menjadi sukarelawan juga bagi adik-adik mereka. 6. Sebutkan informasi yang benar-benar baru yang kalian peroleh dari video atau teks yang dibacakan itu. Menurut saya, inovasi senam literasi tersebut unik dan merupakan hal yang baru. Bagian J, mempraktekkan prosedur menulis esai. Untuk menulis esai, ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Riset. Lakukan pengamatan pada lingkungan sekitar kalian. Hal apa yang menjadi perhatian atau keprihatinan kalian? Misalnya, kalian resah dengan anak-anak SD yang tidak bisa lepas dari gawai. Amati sejauh mana kondisi ini berpengaruh pada minat baca anak-anak. Kalian juga dapat mengamati isu lain, misalnya pengelolaan sampah, binatang seperti kucing dan anjing yang berkeliaran tak terurus, dan sebagainya. Amati apa yang membuat kalian merasa perlu melakukan sesuatu. 2. Mengumpulkan rujukan. Kumpulkan data, misalnya pendapat para orang tua dan tetangga, juga guru. Bacalah juga buku atau carilah informasi tentang topik yang hendak kalian bahas. Gali pengalaman orang lain yang pernah melakukan sesuatu untuk lingkungannya. Kalian bisa mendatanginya, sebagaimana Buana mendatangi Kak Fahmi, atau mengirim surat, atau menghubungi kontaknya untuk bertanya. 3. Menyusun outline. Susunlah outline esai dengan urutan berikut ini. A. Latar belakang. Mengapa tema ini penting? B. Informasi atau rujukan. C. Pendapat kalian, keprihatinan dan harapan kalian, serta apa yang dapat dilakukan. D. Kesimpulan. 4. Menulis esai. Setelah informasi terkumpul, menulis esai seharusnya menjadi lebih mudah. Esai adalah tulisan yang memuat gagasan asli kalian, ditambah dengan data dan rujukan. Karena itu, langkah 1, 2, dan 3 sangat penting kalian lakukan sebelum menulis esai. Pada dasarnya, menulis esai memiliki struktur yang sama dengan tulisan lain, yakni pembuka, isi, dan penutup. Bagian utama atau isi ini memuat pendapat atau sudut pandang kalian sebagai penulis. Artinya, kalian bisa berpendapat sebagai remaja atau siswa kelas 9. Bab 3. Komunikasi ujung jari. Kita mulai dengan bagian A. Memahami informasi dalam teks rekon. Teks rekon atau disebut juga teks cerita ulang adalah teks yang berisi pengalaman masa lalu dengan tujuan memberi informasi berupa kejadian nyata seperti eksperimen atau sejarah kepada pembaca. Tujuan lain teks rekon adalah untuk memberikan hiburan. Teks rekon mengandung kejadian nyata, misalnya laporan suatu kejadian di stasiun berita terpercaya. Teks rekon pribadi mengandung pengalaman pribadi penulisnya. Kosakata adalah salah satu kunci keterampilan berkomunikasi.
Kosakata disebut juga perbendaharaan kata, yaitu daftar kata yang dimiliki atau dikuasai. Salah satu cara membangun kosakata adalah menuliskan kata-kata baru dalam kalimat. Bagian B, membedakan fakta, asumsi, dan opini dalam teks rekon. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fakta adalah hal yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Karena itu, kebenaran sebuah fakta sudah teruji, biasanya berdasarkan data yang akurat. Dalam teks, biasanya data tersebut berupa bilangan, tanggal, dan waktu kejadian, foto atau video, maupun bukti lain yang sudah teruji kebenarannya oleh pihak yang berwenang. Fakta tidak berubah dari waktu ke waktu. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian. Dalam teks, opini berupa pendapat pribadi atau pendirian penulisnya. Karenanya, opini dapat berubah. Pada opini, kalimat yang digunakan bersifat relatif. Misalnya, tampaknya, paling, agak, atau biasanya. Lain halnya dengan asumsi. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan asumsi sebagai dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Bagian C, mengelaborasi teks rekon dalam diskusi. Diskusi merupakan pertemuan untuk bertukar pikiran atau membahas suatu masalah bersama-sama. Kiat berikut ini dapat kalian terapkan agar diskusi kelompok berlangsung tertib dan tetap menyenangkan. 1. Awali diskusi dengan memilih moderator untuk memimpin diskusi dan memastikan semua peserta mendapatkan giliran berbicara. 2. Sepakati waktu masing-masing peserta untuk berpendapat, misalnya 5 menit. 3. Pastikan kalian membuat catatan singkat berisi pendapat yang disampaikan teman. Catatan ini berguna ketika kalian menyampaikan tanggapan. 4. Sampaikan pendapat dengan menyebutkan nama laman yang dirujuk. Contoh, dalam laman titik-titik disebutkan bahwa titik-titik saya sepakat atau tidak sepakat karena titik-titik. 5. Setelah semua peserta berpendapat, moderator mempersilahkan peserta lain memberikan tanggapan terhadap pendapat teman. Contoh, saya sepakat atau tidak sepakat dengan pendapat titik-titik karena titik-titik. Menurut saya, titik-titik. 6. Setelah diskusi selesai, moderator menyimpulkan hasil diskusi dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta diskusi. Bagian D, menyimak rekon dalam bentuk video. Setelah berdiskusi tentang pro dan kontra penggunaan media sosial pada remaja, kalian dapat menggali informasi lebih dalam tentang dunia remaja melalui internet. Sebagai salah satu sarana komunikasi yang digunakan secara luas, internet menggunakan media berupa tulisan atau gambar, suara, dan video. Salah satu fasilitas internet yang digemari remaja adalah video. Tentu kalian tahu bahwa ada video yang menyebarkan inspirasi, ada pula video yang tidak layak untuk ditonton. Tugas kalian adalah memilih salah satu video yang bermanfaat dan menjadikannya bahan berlatih menyimak. Pilihlah video dengan durasi singkat, tidak lebih dari 15 menit. Kata kunci yang dapat kalian gunakan untuk mencari video tersebut adalah remaja berprestasi. Jika kalian tidak dapat mengakses internet, guru akan memutarkan video untuk kalian atau membacakan sebuah teks yang menarik tentang prestasi remaja Indonesia. Kalian akan menyimak dan memahami informasi penting yang ada dalam video. Karena itu, catatan akan menjadi senjata penting. Kalian dapat menulis kata-kata kuncinya saja atau mencatat dalam kalimat-kalimat singkat. Bagian E, menelaah kosakata teks rekon dalam media sosial. Komunikasi melalui media sosial ini juga melahirkan kosakata baru. Semula, kosakata tersebut hanya dipergunakan dalam komunikasi media sosial. Sebagian bermula dari senda gurau, tetapi kian lama penggunaannya kian luas. Misalnya, selfie adalah aktivitas memotret diri sendiri menggunakan kamera depan telepon genggam. Merapat diartikan sebagai ajakan untuk berkumpul. Bisa juga pengganti kata sini. Hoak bermakna palsu yang diambil dari kata sama dalam bahasa Inggris yang berarti cerita berbohong. Typo atau salah tik.
Stalk memiliki arti mengikuti. Istilah stalk ini digunakan untuk mencari tahu kegiatan seseorang dengan melihat isi setiap media sosial yang digunakan. Garing merupakan kata dari bahasa Sunda yang artinya tidak lucu. Guys, sapaan untuk semua kalangan, biasanya untuk yang seumur. Netizen, pengguna internet. Tag, menandai. Berikut ini ciri-ciri teks rekon pribadi. 1. Menggunakan keterangan waktu yang jelas. Misalnya kemarin, minggu lalu, tahun lalu, atau waktu lain. 2. Menggunakan kata ganti saya, aku, kelompok saya, dan sebagainya. 3. Menggunakan urutan waktu. Misalnya pertama, kedua, setelah itu, dan seterusnya. Keempat, menggunakan kata kerja aksi atau kata kerja aktif. Bagian F, menggunakan kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima ini merupakan hasil revisi dari edisi sebelumnya. Dalam batang tubuhnya ditambahkan lema baru yang berasal dari beberapa bentuk kebahasaan yang dipakai dalam komunikasi bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut meliputi 1. Kosakata umum seperti aba-aba, baca, dan dadu. 2. Kosakata klasik yang pernah dipakai dalam naskah-naskah lama dan kosakata arkais yang tidak pernah dipakai lagi seperti anju dan anak gahara. 3. Kosakata khusus atau istilah seperti ampere, istilah ilmu fisika, baryon, istilah ilmu kimia, genesis, istilah agama Kristen, dan makrifat, istilah tasawuf. 4. Kosakata budaya yang berasal dari bahasa daerah, seperti bangor, kata dari bahasa Sunda, boru, kata dari bahasa Batak, dan tinutuan, kata dari bahasa Melayu Manado. 5. Ungkapan bahasa daerah, seperti amit-amit jabang bayi, ungkapan bahasa Jawa, dan sampurasun, ungkapan bahasa Sunda. 6. Ungkapan bahasa asing, seperti ad hoc, ungkapan bahasa Latin, à la carte, ungkapan bahasa Prancis, dan ansing, ungkapan bahasa Jerman. 7. Singkatan dan akronim, seperti MPR, singkatan, dan Pantura, akronim. 8. Peribahasa dan idiom, seperti bagai duri dalam daging dan kehilangan muka. Bagian G, mengenali dan menggunakan kata serapan dalam teks rekod. Salah satu fungsi huruf miring adalah untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, sementara itu, kita menyambut gembira adanya pilihan komedi tunggal untuk menggantikan stand-up komedi, yang kadang disebut pula sebagai komika. Fungsi huruf miring yang lain adalah untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, kata gawai, tetikus, pramusiwi mungkin telah lama beredar, tapi bisa dibilang penggunaannya masih setengah hati. Bagian H, menulis surat atau email tanggapan menggunakan teks rekon. Bagian pembuka, memperkenalkan diri kalian, sampaikan tujuan kalian berkirim surat atau email. Bagian isi, sampaikan bahwa kalian tertarik pada buku ini pada pandangan pertama, karena ... Sampaikan bahwa buku ini akan menjadi lebih baik jika ... Sampaikan dari aspek isi, tampilan, dan lain-lain yang dijelaskan dalam infografik. Dan terakhir, bagian penutup, ucapan terima kasih dan maaf. Bab 4, dari hobi menjadi pundi. Kelas 9, kurikulum merdeka. Kita mulai dengan bagian A, menganalisis teks eksplanasi. Teks eksplanasi menceritakan sebab akibat atau proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Teks eksplanasi diawali dengan pertanyaan umum, diikuti penjelasan atau urutan sebab akibat, dan diakhiri dengan interpretasi. Informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi bersifat faktual, yang disampaikan dalam bentuk deretan penjelas yang disajikan secara berurutan dari tahap awal hingga akhir. Bagian B, mencermati teks eksplanasi dalam pidato. Ada 4 aspek yang diamati dalam pidato, yaitu 1. Masalah yang dibahas, 2. Penyebab timbulnya masalah, 3. Dampak yang terjadi, dan keempat, tindakan yang perlu dilakukan. Bagian C,
Mengevaluasi aspek eksplanasi pada poster. Poster merupakan media publikasi yang terdiri atas gambar, tulisan, atau perpaduan teks dan gambar. Poster dibuat untuk memberikan suatu penjelasan atau eksplanasi agar pembaca memahami dan mengikuti ajakan atau imbauan yang disampaikan. Secara umum, poster dibuat untuk dua keperluan, yaitu poster niaga atau komersial dan poster layanan masyarakat. Poster niaga digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa tertentu. Poster layanan masyarakat digunakan untuk membangkitkan kebudayaan masyarakat terhadap hal tertentu, misalnya masalah lingkungan, pendidikan, atau isu-isu sosial. Poster yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. A. Poster memuat penjelasan dan informasi yang benar dan mudah dipahami pembaca. B. Kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa yang benar, sopan, singkat, menarik, dan mudah dipahami. C. Gambar dan warna yang digunakan mendukung pesan yang disampaikan. D. Poster menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya kertas, plastik, kain, atau poster digital. E. Poster kegiatan perlu memuat informasi penyelenggara atau narahubung yang dapat dihubungi jika ada pembaca yang hendak mengajukan pertanyaan. Bagian D. Mendapatkan informasi dari teks eksplanasi. Berikut merupakan cara menemukan informasi dalam teks eksplanasi. 1. Perhatikan judul dan subjudul. Judul dan subjudul dapat memberikan petunjuk tentang apa yang akan dijelaskan dalam teks dan bagaimana topik itu akan dibagi-bagi. 2. Fokus pada kalimat pertama dan terakhir. Kalimat pertama biasanya memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dijelaskan dalam teks, sedangkan kalimat terakhir dapat memberikan ringkasan atau kesimpulan tentang isi teks. 3. Identifikasi kata kunci. Cari kata kunci atau frasa yang menjelaskan konsep atau ide utama dalam teks. Biasanya, kata kunci ini akan diulang beberapa kali dalam teks. 4. Carilah definisi. Eksplanasi sering melibatkan definisi kata-kata teknis atau istilah yang kurang umum. Carilah definisi tersebut, karena biasanya hal ini dapat membantu dalam memahami teks secara keseluruhan. 5. Perhatikan bagaimana konsep tersebut dijelaskan. Pikirkan bagaimana penjelasan tersebut terkait dengan konsep secara keseluruhan. Cobalah untuk membuat gambaran besar tentang konsep tersebut dan bagaimana bagian-bagian detailnya saling terkait. 6. Gunakan pertanyaan sebagai panduan. Buatlah pertanyaan tentang topik yang dijelaskan dalam teks. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu memusatkan perhatian pada informasi penting dalam teks dan membantu memahami konsep secara keseluruhan. 7. Catat informasi penting. Setelah menemukan informasi penting dalam teks, tulislah informasi tersebut dalam catatan singkat atau buat garis besar. Hal ini akan membantu memperjelas pemahaman tentang topik yang dibahas dalam teks. 8. Analisis hubungan antara konsep. Selain menemukan informasi penting, diperlukan memahami hubungan antara konsep yang dijelaskan dalam teks. Cobalah untuk mencari tahu bagaimana konsep-konsep tersebut terhubung satu sama lain dan cara saling mempengaruhi. 9. Gunakan referensi tambahan. Jika ada istilah atau konsep yang tidak paham dalam teks eksplanasi, cari referensi tambahan seperti kamus atau ensiklopedia untuk membantu memperjelas pemahaman. 10. Beri perhatian pada bagian yang menonjol. Bagian-bagian tertentu dalam teks mungkin menonjol lebih dari yang lain, seperti kata-kata yang dicetak tebal atau diagram yang digunakan untuk menjelaskan konsep. Perhatikan bagian-bagian ini karena mereka mungkin mengandung informasi penting atau konsep yang lebih kompleks. Bagian E, menyimak penjelasan sebab akibat melalui video. Menyimak adalah kecakapan yang memerlukan konsentrasi. Yang perlu kalian pahami, menyimak adalah aktivitas belajar yang aktif. Artinya, kalian tidak hanya mendengar sambil lalu, tetapi berusaha menyerap informasi sebaik mungkin.
Salah satu kiat yang efektif dalam menyimak adalah membuat catatan kecil berikut ini. Pertama, tulis topik video atau materi yang sedang kalian simak. Kedua, jika pembicara lebih dari satu, tuliskan namanya atau beri kode. Misalnya, P1 untuk pembicara pertama, P2 untuk pembicara kedua, dan seterusnya. 3. Tulis kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana terlebih dahulu di catatan, sehingga kalian dapat mengisinya sambil menyimak. 4. Tulis hal-hal penting yang disampaikan pembicara. Tulis ide pokoknya saja, bukan kalimat per kalimat. 5. Jika ada kata yang tidak kalian pahami, catat dan beri tanda agar kalian dapat memeriksanya kembali. 6. Jika ada kata atau kalimat yang menarik, kalian dapat mencatatnya. Bagian E, menggunakan teks eksplanasi dalam presentasi. Teks eksplanasi berguna untuk menjelaskan proses atau langkah-langkah terjadinya sesuatu, termasuk proses yang dilakukan sebelum seseorang mempresentasikan ide usaha. Untuk menyajikan presentasi dengan baik, kalian dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Menggali informasi dari berbagai sumber. 2. Menulis rancangan usaha. 3. Membuat presentasi. 4. Mempresentasikan ide usaha. 5. Melakukan evaluasi terhadap presentasi yang telah dilakukan. Bagian G, menggunakan teks eksplanasi dalam rancangan promosi. Promosi dibuat dengan tujuan memberikan informasi kepada calon konsumen tentang produk kalian, sehingga mereka tertarik untuk membelinya. Kalian dapat menggunakan panduan ini untuk membuat rancangannya. Nomor 1, aspeknya sasaran. Rancangan promosinya, siapa yang akan menjadi sasaran pemasaran produk kalian. Lalu aspek pesan, pesan apa yang hendak ditonjolkan. Misalnya tentang makanan sehat, hidup bebas sampah, atau pesan lain yang berkaitan dengan produk. Aspek ketiga, media. Apakah akan menggunakan online atau offline? Aspek keempat, durasi. Jika berupa video, berapa menit? Jika berupa poster, ditayangkan berapa lama? Kapan promosi mulai disebar? Aspek kelima, lokasi. Di mana promosi akan disebarkan? Aspek keenam, biaya. Biaya apa yang akan diperlukan untuk pembuatan dan penyebaran promosi? Bab 5, menuju laut. Kita mulai dengan bagian A, memaknai teks laporan. Kegiatan 1, membaca dan memahami teks semong. Semong merupakan kearifan lokal yang lekat dengan kehidupan masyarakat Simule, Aceh. Tradisi ini diceritakan secara turun-temurun kepada anak-anak dan masyarakat umum saat ada acara keluarga. Isinya tentang pertanda munculnya tsunami dan nasihat bahwa masyarakat harus segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Hasilnya, pada saat tsunami yang dahsyat, tak banyak warga Simule yang menjadi korban. Mayoritas warga sudah terlebih dulu menyelamatkan diri. Setelah membaca teks semong, kalian bertugas menjawab pertanyaan bacaan berikut ini. Berdasarkan bacaan, apa tujuan Muhammad Rizwan menciptakan lagu semong? Agar masyarakat waspada dengan tsunami yang bisa datang kembali sewaktu-waktu. Agar masyarakat memiliki pengetahuan yang benar ketika menghadapi tsunami. Bagaimana cara masyarakat Simule menjadikan semong sebagai bagian dari hidup sehari-hari? Dengan cara diceritakan kepada anak-anak menjelang tidur, menjadi lagu pengiring saat memetik cengkeh, diceritakan dalam berbagai pertemuan keluarga. Mengapa masyarakat dunia tertarik pada semong sebagai salah satu cara mitigasi bencana? Apakah menurut kalian mereka tidak memiliki kearifan lokal sejenis? Karena dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat melalui semong, jumlah korban jiwa sangat sedikit. Mungkin masyarakat lain juga memiliki kearifan lokal, tetapi kurang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan bacaan, apakah Nafi dan Anga-Anga itu? Nafi adalah jenis adat tutur berupa cerita atau nasihat kehidupan. Nanga-nanga adalah jenis kesenian tradisi masyarakat Simulu. Menurut kalian, pada masa kini, apakah kearifan lokal semua masih penting diajarkan? Sebutkan alasan kalian. Kearifan lokal yang berisi nasihat kebaikan harus tetap dilestarikan. Ajaran leluhur akan bermanfaat
jika disampaikan pada generasi muda. Selanjutnya, kegiatan 2. Menemukan arti kata yang ditandai khusus. Kata tsunami adalah gelombang laut dahsyat yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut. Petua adalah nasihat orang alim, pelajaran nasihat yang baik. Mitigasi adalah tindakan mengurangi dampak bencana. Historis berkenaan dengan sejarah, pertalian atau ada hubungannya dengan masa lampau atau bersejarah. Tutur adalah ucapan, kata, atau perkataan. Sedangkan cengkeh adalah pohon berdaun lebat, berbunga harum, digunakan sebagai rempah-rempah. Kegiatan 3. Berburu kearifan lokal. Carilah kisah atau kearifan lokal dari zaman lampau yang ada di daerah kalian. Kalian dapat meminta orang tua atau kakek nenek kalian menceritakan kisah-kisah yang mereka dengar pada masa kecil mereka. Perhatikan apakah kisah atau kearifan lokal tersebut membawa manfaat bagi kehidupan sebagaimana semua. Berikut ini contoh format laporan yang dapat kalian gunakan. Nama kearifan lokal dilarang ke air terjun setiap Jumat. Kearifan ini berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Isi kearifan lokal tersebut adalah di sebuah lokasi wisata air terjun di Sukabumi, Jawa Barat, ada tradisi yang melarang penduduk atau wisatawan berkunjung pada hari Jumat. Alasannya, hari Jumat adalah hari berkunjung sang harimau, penguasa air terjun. Pesan kebaikan dari cerita tersebut adalah tidak ada pengunjung seminggu sekali adalah saatnya alam beristirahat. Manusia diminta menghormati tradisi sekaligus menjaga kelestarian alam. Hal menarik yang bisa ditemukan adalah tradisi ini sangat baik untuk membuat manusia tetap menjaga alam dan tidak melakukan eksploitasi tanpa henti. Bagian B, menyimak video reportase. Kegiatan 4, mendapatkan informasi dari video atau teks yang dibacakan. Untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin dari kegiatan menyimak, siapkan tabel panduan berikut ini di buku tulis kalian. Lalu, lokasi atau nama laut yang dibahas. Ketiga, kekayaan laut yang disebutkan. 4, masalah yang dibahas. 5, kata yang tidak kalian pahami. 6, pernyataan yang paling menarik perhatian kalian. 7, informasi lain yang kalian temukan. Kegiatan 5, berpendapat tentang kegiatan menyimak. Pilih jawaban yang kalian anggap benar. Sampaikan alasan kalian. Kalian boleh memilih lebih dari satu dan menambahkan syarat lain yang menurut kalian penting. Menurut kalian, kegiatan menyimak itu apakah mudah, kadang-kadang sulit, atau sulit? Sebutkan alasan kalian. Bagian C, menulis laporan analisis visual poster. Kegiatan 6, menilai poster dari sisi kesesuaian gambar dan teks. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat menilai poster. Langkah-langkahnya, 1. Lihatlah poster secara keseluruhan. Catat hal-hal berikut ini. Apakah kalian dapat menyebutkan poster tersebut kira-kira ditujukan untuk pembaca usia berapa tahun? Apakah gambar, warna, isi teks, dan jenis tulisan sesuai dengan pembaca usia tersebut? Kedua, lihat poster dengan lebih cermat dan terperinci. Perhatikan teks yang tertulis pada poster, meliputi informasi jelas, tanda baca dan kaidah bahasa yang lain benar, jumlah kata atau kalimat sesuai. Catat dengan jelas bagian yang membuat kalian mudah atau sulit memahami poster tersebut. Jangan memberikan pendapat yang bersifat umum. Berikut contohnya. Spesifik atau jelas. Gambar membantu saya memahami pesan bahwa kegiatan ini untuk anak-anak sekolah dasar. Ada beberapa salah tik pada bagian jadwal kegiatan. Ukuran huruf terlalu besar sehingga berdasarkan dengan gambar. Ini contoh yang umum atau tidak jelas. Saya tidak suka posternya. Gambarnya kurang menarik. Saya suka posternya. Isinya menarik. Teksnya kurang jelas. Warna posternya bagus. Saat menilai poster, pertimbangkanlah bias kalian sendiri. Bias adalah kecenderungan untuk mendukung atau menentang sesuatu
karena selera atau kepentingan pribadi. Misalnya, kalian tidak suka kucing, sedangkan poster yang kalian nilai memuat gambar kucing. Kalian harusnya berusaha adil ketika berpendapat. Bagian D, melaporkan hasil diskusi melalui presentasi. Diskusi bermanfaat untuk bertukar pikiran dan berlatih menyampaikan pendapat. Sebuah diskusi yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ada moderator atau pemimpin diskusi yang mengatur giliran dan durasi peserta untuk berbicara. Kedua, peserta diskusi memiliki kesempatan yang seimbang untuk berpendapat dan menyampaikan pesannya dan menyampaikan perasaannya. Ketiga, peserta diskusi bersedia mendengarkan secara aktif pendapat dan perasaan peserta lain. Ciri peserta diskusi yang mendengarkan secara aktif adalah tidak berbicara ketika orang lain sedang berbicara, menghadapkan wajah penuh perhatian pada orang yang sedang berbicara. C. Memberikan dukungan atau tanggapan singkat, misalnya mengangguk atau menggeleng, atau tersenyum dan tertawa singkat ketika ada pembicaraan yang lucu. Mampu mengulangi informasi yang disampaikan orang yang berbicara. Keempat, peserta mengawali pembicaraan dengan ucapan terima kasih singkat atas kesempatan yang diberikan. Ketika ada perbedaan pendapat, yang dibahas adalah materi atau topik bahasannya, bukan orang yang menyampaikannya. Peserta yang hendak menyampaikan sanggahan mengawali pembicaraan dengan permintaan maaf terlebih dahulu. Contoh kalimat yang dapat dipilih adalah, "Maaf, menurut saya, pencemaran laut disebabkan oleh perilaku wisatawan, bukan penduduk setempat. Maaf, saya tidak sependapat. Nelayan sebaiknya dibimbing untuk menangkap ikan menggunakan teknologi modern karena..." Ketika para peserta tidak bersepakat pada topik tertentu, tetap ada kesepakatan bahwa tujuan diskusi adalah menyelesaikan persoalan bersama. Ketika pengambilan suara terbanyak terpaksa dilakukan, peserta yang semula tidak sepakat harus ikut mendukung keputusan bersama. Kegiatan 7, membaca teks laporan sebagai bahan diskusi. Bacalah kutipan laporan tentang kekayaan laut Indonesia, Padang Lamun, dan Indonesia, surga terumbu karang, sebagai bahan diskusi. Pahami dan dapatkan informasi dari teks laporan dengan tepat. 2 teks dalam kegiatan 7 dan dalam kegiatan lain memuat kosakata khas dalam ilmu kelautan. Kosakata tersebut bisa jadi asing bagi peserta didik karena jarang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya, salinitas adalah tingkat kandungan garam air laut, danau, sungai dihitung dalam per 1000. Ugahari, sedang atau pertengahan. Oceanografi adalah ilmu tentang segala aspek yang berhubungan dengan laut dan lautan, seperti tumbuhan, binatang laut. Oceanologi. Koloni, kawanan binatang yang tinggal di suatu daerah, hidup sangat berdekatan dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Ekologis bersifat ekologi. Ekologi, ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya atau lingkungannya. Ekonomis bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, bahasa, waktu, tidak boros atau hemat. Pemijahan adalah proses, cara, perbuatan, memijahkan, hal memijahkan, pengembangbiakan atau tempat memijahkan. Kegiatan 8, mendiskusikan permasalahan Laut Indonesia. Setelah membaca 2 petikan artikel tentang Laut Indonesia, diskusikan dalam kelompok 3-5 orang tentang ancaman yang membahayakan kekayaan Laut Indonesia. Sebagai generasi muda, upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk turut menjaga kelestarian Laut Indonesia? Catat hasil diskusi kalian dan bandingkan dengan teman dari kelompok lain. Bagian E, melaporkan hasil analisis puisi. Untuk melakukan analisis puisi, kalian perlu memahami majas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa puisi ditulis dengan menggunakan bahasa yang dipilih dan ditata secara cermat, sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. 1. Majas perbandingan, disebut juga perumpamaan, disebut juga simile.
Majas perbandingan adalah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal yang lain dengan menggunakan kata-kata perbandingan seperti bagai, bagaikan, sebagai, bak, seperti, semisal, seumpama, laksana, sepantun, penaka, dan sejenisnya. Yang kedua, majas metafora adalah jenis majas semacam perbandingan yang tidak menggunakan kata-kata perbandingan seperti bagai, bagaikan, sebagai, bak, seperti, semisal, seumpama, laksana, sepantun, penaka, dan sejenisnya. Majas personifikasi adalah majas yang mempersamakan benda dengan manusia. Benda-benda mati dibuat dapat melakukan berbagai aktivitas layaknya yang dapat dilakukan manusia. Lalu, majas sinekdok adalah majas yang menyebutkan suatu bagian yang penting suatu benda untuk benda atau hal itu sendiri. Sinekdok ada dua macam, yaitu pars pro toto dan totem pro parte. Pars pro toto adalah majas sinekde yang bercirikan penyebutan sebagian untuk keseluruhannya. Contoh, sampai detik ini, dia belum kelihatan batang hidungnya. Sampai kapanpun kamu tidak aku izinkan menginjakkan kaki di rumahku. Totem pro parte adalah majas sinekde yang bercirikan menyebutkan keseluruhan untuk sebagian. Contoh, dalam lomba balap karung kemarin, RT 9 sebagai pemenangnya. Dalam pertandingan sepak bola kemarin, desa kami kalah lagi. 5. Perumpamaan epos atau perbandingan epos adalah perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang. Majas ini dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat pembandingnya lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau prasa-prasa yang berturut-turut. Kegiatan 9. Memahami makna puisi. Langkah-langkah untuk mengetahui makna puisi antara lain: 1. Bacalah puisi tersebut dalam hati beberapa kali. 2. Buatlah kelompok 3-5 orang untuk mendiskusikan judulnya. Perkirakan dulu puisi tersebut tentang apa. Judul puisi di atas adalah perahu kertas. Kalian bisa membuat tebakan. Misalnya puisi tersebut berkaitan dengan laut karena memuat kata perahu, atau berkisah tentang permainan anak-anak karena perahu kertas biasanya dimainkan anak-anak. 3. Baca setiap barisnya. Apakah ada kalimat yang membuat kalian ragu dengan maknanya? Adakah majas yang digunakan? Jika ada, diskusikan dengan teman atau guru kalian. 4. Apakah ada kata yang tidak kalian pahami? Carilah artinya di dalam kamus. Misalnya, kalian dapat mencari arti kata bandar. 5. Kaitkan puisi dengan pengetahuan kalian. Dalam puisi di atas ada kata Nuh. Menurut kalian, siapa Nuh yang dimaksud? Apakah kalian memiliki pengetahuan tentang Nuh dan perahu? Keenam, buatlah paraprasa untuk lirik puisi perahu kertas yang mengandung makna yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Paraprasa berarti menulis ulang lirik ke dalam kalimat lain sehingga lebih mudah dipahami. 7. Apakah ada kata yang menunjukkan puisi tersebut terjadi di mana dan kapan? Kalian juga dapat mencoba mengaitkan peristiwa lain yang terjadi di tempat dan waktu yang sama. Misalnya, puisi perahu kertas diciptakan pada tahun 1981. Kalian dapat mencari informasi peristiwa apa yang terjadi di tahun itu dalam kehidupan pengarangnya. 8. Selidiki penulisnya. Sapardi adalah penyair Indonesia yang lahir tahun 1940 dan wafat tahun 2020. Kalian dapat mencari informasi tentang karya-karyanya yang lain untuk memahami makna perahu kertas. 9. Simpulkan hasil pengamatan kalian tentang makna puisi tersebut. Misalnya, kalian dapat menyimpulkan bahwa puisi perahu kertas menyimpan pesan tentang harapan atau cita-cita yang sangat didambakan. Lambangnya adalah perahu kertas yang dilayarkan di sungai menuju laut. Kemudian ditunggu-tunggu kabarnya. 10. Dengan memahami bahwa puisi tersebut mengandung makna harapan, kalian dapat membacanya dengan nyaring dengan penghayatan yang lebih baik. Kegiatan 10. Menghadirkan suasana laut di kelas.
Rancanglah sebuah kegiatan bertema laut bersama teman-teman sekelas. Kegiatan dilaksanakan pada hari libur atau sesuai petunjuk sekolah. Tujuan kegiatan ini adalah mengenal dan mencintai laut dengan cara yang menyenangkan. Kalian dapat menerapkan ide berikut ini dan mengembangkannya sesuai keperluan dan kondisi sekolah masing-masing. 1. Mengenakan kostum bertema laut. 2. Memasak menu berbahan produk laut. 3. Mengadakan berbagai lomba bertema laut. Misalnya, menggambar, menulis, membaca puisi, atau berpidato. 4. Menonton film bertema laut. 5. Mengundang nelayan untuk menceritakan pengalamannya melaut. Atau kalian bisa mengembangkan ide kalian sendiri. Kalian dapat mengambil salah satu atau menggabungkan beberapa ide di atas dalam satu kegiatan. Bagi kalian yang tinggal jauh dari laut, semoga kegiatan ini membuat kalian mengenal laut. Bagi kalian yang tinggal dekat dengan laut, semoga kegiatan ini membuat kalian kian mencintai laut. Bab 6. Merencanakan masa depan. Kita mulai dengan bagian A, membuat kesimpulan berdasarkan bacaan. Kegiatan 1, membaca dan memahami petikan novel. Teks 1 dan teks 2 memiliki tema yang sama. Uraikan ide pokok pada teks 1 dan teks 2. Teks 1 dan teks 2 sama-sama berisi tentang rencana tokoh. Ide pokoknya adalah bahwa tidak semua yang terjadi saat ini sesuai dengan rencana atau cita-cita awal. Dapatkah kalian menyimpulkan apa yang menjadi rencana A tokoh aku pada teks 1? Jelaskan jawaban kalian. Tokoh berencana masuk SMA, sedangkan ayah tokoh sudah punya rencana lain. Siapa yang menjadi inspirasi tokoh pada teks 1 dan pada teks 2 dalam merencanakan masa depannya? Teman tokoh. Siapa sosok yang menentukan rencana masa depan tokoh pada teks 1? Jelaskan jawaban kalian. Ayah tokoh. Ayah tokoh ingin tokoh masuk MAN agar tokoh kelak menjadi ahli agama. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang cita-cita tokoh aku pada teks 1? Tokoh aku ingin menjadi ilmuwan seperti Pak Habibie. Jika kalian menjadi alif, tokoh pada teks pertama, apa yang akan kalian lakukan? Bagaimana cara kalian menyampaikan kepada orang tua bahwa kalian tidak sependapat dengan mereka? Saya akan menyampaikan bahwa menjadi ilmuwan juga tetap dapat belajar ilmu agama. Saya akan menyampaikan pendapat saya dengan cara yang baik, dengan kalimat yang sopan, sehingga orang tua saya tidak merasa ditentang. Mahar, tokoh pada teks kedua, berpendapat bahwa masa depan milik Tuhan. Apa argumentasi lain yang dapat digunakan dalam berdiskusi merencanakan masa depan? Jelaskan jawaban kalian. Keberhasilan di masa depan harus diusahakan sebaik mungkin dan diiringi dengan doa. Setelah usaha yang terbaik dilakukan, hasilnya kita serahkan pada kehendak Tuhan. Apa kalian sudah punya rencana A dan B? Tuliskan rencana tersebut. Sudah. Rencana A masuk SMA negeri. Rencana B masuk SMA swasta yang bagus. Kira-kira apa yang akan menghalangi kalian dari rencana kalian dan apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasinya? Murid yang diterima di SMA negeri sangat terbatas. Saya harus punya prestasi yang baik dan berdoa. Apa yang akan membantu kalian mencapai rencana tersebut? Usaha yang tekun dan berdoa. Bagian B, menyampaikan argumentasi dalam diskusi. Kegiatan 2, mendiskusikan dua pendapat yang berbeda. Berargumentasi adalah membuktikan atau menyampaikan alasan untuk meyakinkan pembaca atau lawan bicara. Dalam membuat rencana, kalian akan mengalami perbedaan pendapat dengan orang lain. Kalian dapat memberikan argumentasi dengan cara yang baik. Contoh menjanggah dengan santun. 1. Pendapat Alif sangat menarik. Namun demikian, saya rasa pendapat tersebut akan lebih tepat jika dilengkapi dengan rujukan yang lengkap. 2. Saya berterima kasih atas masukan Alif, tetapi saya memiliki informasi yang lain, yaitu ... Kesimpulan. Kesimpulan yang diharapkan muncul
dalam diskusi adalah bahwa mempunyai alternatif itu penting, tetapi poin-poin yang menjadi sanggahan perlu diperhatikan. Bagian C, menggunakan kalimat pengandaian dalam diskusi. Kegiatan 3, mengenali ciri kalimat pengandaian. Rencana dapat dinyatakan dalam kalimat pengandaian. Di dalam kalimat pengandaian dinyatakan hal yang ingin kita lakukan atau dicapai apabila keadaan atau persyaratan tertentu telah ada atau terjadi. Karena itu, kalimat pengandaian adalah juga kalimat majemuk yang ditandai dengan adanya penghubung atau konjungsi. Konjungsi yang biasanya dipakai dalam kalimat pengandaian yang menunjukkan rencana atau keinginan adalah jika, apabila, bila, kalau. Contoh, keinginan, Alif ingin masuk SMA terkemuka di Bukit Tinggi. Persyaratan, Alif lulus SMP dengan nilai terbaik. Kalimat pengandaian yang dapat digunakan adalah jika lulus SMP dengan nilai terbaik, Alif akan masuk SMA terkemuka di Bukit Tinggi. Kalau lulus SMP dengan nilai terbaik, Alif akan masuk SMA terkemuka di Bukit Tinggi. Apabila lulus SMP dengan nilai terbaik, Alif akan masuk SMA terkemuka di Bukit Tinggi. Namun, kalimat pengandaian juga digunakan untuk mengungkapkan keinginan yang berupa impian atau angan-angan saja, atau bahkan hal yang mustahil dicapai. Kalimat pengandaian jenis ini digunakan pula untuk menyampaikan hal yang sudah terjadi, yang akan berbeda kejadiannya apabila pelaku melakukan hal lain. Konjungsi yang biasanya dipakai untuk ini adalah seandainya, andaikan, andai, seumpama. Contoh, seandainya uangku 1 koper, aku akan traktir kalian semua. Keadaan sebenarnya uangku sedikit. Andaikan uangku 1 koper, aku akan traktir kalian semua. Keadaan sebenarnya uangku sedikit. Andai uangku 1 koper, aku akan traktir kalian semua. Keadaan sebenarnya uangku sedikit. Bagian D, menemukan pesan teks argumentasi. Kegiatan 5, membaca dan memahami teks. Teks kerjakan PR untuk mengejar cita-cita berisi pengalaman hidup seorang profesor saat masih muda. Profesor ini menceritakan PR yang dia lakukan saat masih mahasiswa. PR yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan tanpa jemu dan penuh komitmen untuk mencapai cita-citanya. Dia menghadapinya dengan keuletan dan kegigihan. Dia tetap berusaha, walau dalam keadaan tidak memiliki uang atau fasilitas yang memadai. Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, sang tokoh membaca buku berbahasa Inggris, membaca majalah bekas yang berbahasa Inggris, dan menonton film tanpa melihat terjemahannya. Teman-teman tokoh tidak melatih kemampuan berbahasa Inggris secara konsisten, seperti yang dilakukan oleh tokoh, sehingga tidak mampu melakukan presentasi dalam bahasa Inggris dengan baik. Argumen yang disetujui adalah banyak membaca, mengerjakan tugas sekolah dengan rajin. Saya juga berlari keliling lapangan setiap pagi sebelum pergi ke sekolah dan menambah kecepatan secara bertahap karena saya ingin menjadi atlet lari cepat. Bagian D, menemukan pesan teks argumentasi. Kegiatan 6, mencari informasi untuk mendukung argumentasi. Sebutkan cita-cita kalian. Carilah informasi mengenai hal atau kemampuan apa yang diperlukan untuk mencapainya. Untuk mendapatkan informasi, kalian dapat menggunakan semua cara yang sudah kalian pelajari selama di kelas 9. Kalian dapat menyimak video, mewawancarai orang yang memiliki profesi yang kalian cita-citakan, membaca buku, dan lain-lain. Buatlah daftar pekerjaan rumah yang harus kalian lakukan dan buat rencana cara kalian akan mengerjakannya. Pastikan kalian menyampaikan argumentasi yang kuat terkait pekerjaan rumah yang harus kalian lakukan. Bagian E, memerinci argumentasi dalam infografik. Kegiatan 7A, memerinci argumentasi dalam infografik bertema remaja. Infografik biasanya memuat teks yang terbatas. Karena itu, infografik efektif digunakan
untuk memantik dan melatih kemampuan peserta didik memerinci informasi. Infografik menjadi remaja bahagia dapat kalian perinci agar maknanya lebih jelas. Berikan argumentasi untuk setiap kiat. Kiat pertama, miliki seorang sahabat. Penjelasan atau perinciannya, kita bisa berbagi suka, duka, dan semangat dengan sahabat. Dengan memiliki sahabat, kita memiliki teman seperjuangan. Lapang menerima kritikan. Kritik kita peroleh karena orang lain ingin melihat kita lebih baik. Kritik tidak seharusnya ditanggapi sebagai celaan, tetapi sebagai pemacu untuk mencapai cita-cita. Atasi emosi tak stabil dengan hal positif. Ketika kecewa atau marah, kita dapat menghibur diri dengan hobi yang baik, misalnya berolahraga atau berkesenian. Setelah emosi reda, kita dapat melakukan evaluasi mengapa emosi kita jadi tidak stabil dan hal apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Nikmati hidup. Agar semangat terjaga, kita harus menikmati hidup dengan cara yang bijak. Salah satunya dengan tetap bahagia dalam segala suasana. Meskipun kita dalam kondisi kurang beruntung, misalnya, kita tetap dapat melakukan hal positif dan menyenangkan bersama teman baik. Jaga jalinan komunikasi dengan orang tua. Keluarga dan orang tua adalah teman terbaik. Kita harus selalu berkomunikasi dengan mereka dalam segala kondisi, saat senang maupun susah. Bagian F, memanfaatkan peta pikiran dalam menyampaikan argumentasi. Kegiatan 8, memahami proses pembuatan peta pikiran. Peta pikiran adalah diagram yang digunakan untuk menyusun informasi secara visual. Peta pikiran biasanya menguraikan satu konsep yang ditempatkan di tengah diagram. Pemetaan pikiran menggunakan teknik curah gagasan dengan menggunakan kata kunci bebas, simbol, gambar, dan melukiskannya secara kesatuan di sekitar tema utama, ibarat pohon dengan akar, ranting, dan daun-daunnya. Tahap pertama, setelah tema ditentukan dan kata kunci hasil curah gagasan dituliskan, dilukis, dan ditandai dengan warna atau simbol tertentu, adalah menyusun ulang kata kunci tersebut. Proses curah gagasan diteruskan kembali secara bebas. Kata kunci yang digunakan disarankan hanya satu kata tunggal. Tony Buzan mengusulkan penggunaan struktur dasar pemetaan pikiran sebagai berikut. 1. Mulai dari tengah dengan gambar tema. Gunakan minimal 3 warna. 2. Gunakan gambar, simbol, kode, dan dimensi di seluruh peta pikiran yang dibuat. 3. Pilih kata kunci dan tulis dengan huruf besar atau kecil. 4. Tiap kata atau gambar harus sendiri dan mempunyai garis sendiri. 5. Garis-garis itu saling dikaitkan, mulai dari tengah, yaitu gambar tema utama. 6. Garis bagian tengah tebal, organis, dan mengalir dari pusat keluar, menjulur seperti akar atau pancaran cahaya. 7. Buat garis sama panjangnya dengan gambar atau kata. 8. Gunakan warna. Kode rahasia sendiri di peta pikiran yang dibuat. 9. Kembangkan gaya penuturan, penekanan tertentu, dan penampilan khas di peta pikiran yang dibuat. Jadi, peta pikiran setiap orang tidak harus sama, meskipun tema yang dibahas adalah sama. 10. Biarkan peta pikiran itu jelas, menggunakan hierarki yang runtun, urutan yang jelas dengan jangkauan sampai ke cabang-cabang paling ujung. Dengan cara yang lebih bebas, warna-warni, dan gambar, pemetaan pikiran menjadi berbeda dengan metode curah gagasan yang sudah dikenal luas. Hasilnya bisa mencengangkan karena dapat menemukan solusi inovatif untuk suatu tema utama yang menjadi fokus perhatian. Selain itu, pemetaan pikiran juga dapat mengidentifikasi masalah di bagian subtema yang disusun oleh kata kunci hasil curah gagasan. Kegiatan 9, membuat peta pikiran. Uraikan cita-cita kalian berupa peta pikiran. Cita-cita kalian dapat berupa suatu profesi ataupun kegiatan yang kalian ingin tekuni. Aspek-aspek yang perlu kalian uraikan dalam peta pikiran tersebut adalah
A. Argumentasi yang menjadi landasan pemilihan cita-cita. B. Potensi atau kelebihan yang dapat dimanfaatkan. C. Kelemahan atau kekurangan yang perlu diatasi. D. Persyaratan atau kemampuan yang harus dipunyai. Dan E. PR yang harus dikerjakan. Kalian dapat menggunakan kertas dan alat tulis warna-warni maupun aplikasi peta pikiran yang bisa diunduh melalui ponsel maupun komputer. Presentasikan peta pikiran kalian di depan kelas. Bagian G, menyimak dan menemukan pesan lagu. Kegiatan 10, berargumentasi mengenai lirik lagu dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Pesan yang hendak disampaikan penulis lagu Negeriku adalah membangkitkan semangat untuk mencapai cita-cita, menyebarkan rasa cinta tanah air. Penulis mengulang-ulang kata atau kalimat tertentu dalam lagu agar pesannya menjadi lebih kuat dan lebih diperhatikan oleh pendengar. Maksud kalimat "jalan masih terbentang jauh" adalah cita-cita dan harapan negeri ini masih jauh dan masih harus dicapai. Orang yang membangkitkan semangat hidup kami adalah orang tua, teman, guru, tokoh idola. PR yang harus dikerjakan seorang remaja untuk Indonesia adalah belajar dengan giat, menekuni minat yang positif dengan serius, menjalin pertemanan yang baik. Kegiatan 11 membuat infografik bertema cara mencapai cita-cita. Kalian juga dapat membuat kartu pemberi motivasi untuk menyemangati teman-teman kalian merencanakan masa depan. Berikut contoh infografiknya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.